Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Tapi yang lain, marilah kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, pada pagi ini alhamdulillah kita bertemu lagi dan sehat walafiat. Jangan lupa ya, anak-anak selalu menjaga kesehatan. Apalagi kita pandemi ini, jangan lupa selalu kesehatan dengan cara 3M. Apa itu? Mencuci tangan dengan teratur, menggunakan masker dan menjaga jarak. Ya. Marilah untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita melakukan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang tema 5, subtema 3 pembelajaran 1 yang kemarin tentang ayo belajar berwirausaha. Pada pertemuan kita kali ini kita memasuki tema 5, subtema 3 pembelajaran 2. Tetap temanya yaitu ayo belajar berwirausaha. Pada suatu usaha, modalnya anak-anak, kreativitas, ketekunan, dan disiplin. Apakah anak-anak bisa menjadi seorang wirausaha? Bisa apa tidak? Bisa. Ya. Anak-anakku lebih jelas, Ibu akan menonton video yang telah Ibu buat sendiri. Ya, perhatikan anak-anak ya. Baik kok, ya pun ada komen. Perhatikan anak-anak ya. Kan anak ya, tunggu masuk penting ya. Ini video yang saya buat sendiri untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pada benda ini atau benda ini, apakah pada kemasannya terdapat informasi yang yuk kita cari tahu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan anak ya. Marilah pagi ini kita belajar tentang tema 5, subtema 3, pelajaran 2. Materi apa yang ada pada tema ini? Yaitu tentang SPDB dan PPKM. Pada SPDB kita akan belajar tentang embalase. Sebelum Ibu menjelaskan tentang embalase, Ibu mau lihat dulu. Kalau anak-anak membeli suatu produk atau suatu barang, apa yang pertama kalian perhatikan? Apa yang menarik kalian? Ayo Pak. Tentu kemasannya bukan? Ya, betul kemasannya. Karena pada kemasan atau bungkus suatu produk terdapat informasi
dari suatu produk yang akan kalian beli. Ya. Nah, informasi yang terdapat pada suatu kemasan itu namanya embalase. Ya. Untuk kalian supaya lebih paham, itu akan terangkan tentang embalase. Ini contohnya produk yang kita beli, misalkan. Ya, embalase itu bungkusnya ini, Nana. Kemasannya dari produk ini, ya. Ini yang di depan, tampilan depan ini merupakan produk dari barang tersebut. Depan merupakan nama produk. Yang belakangnya merupakan informasi dari produk ini. Informasi di sini bisa berupa komposisi atau manfaat atau yang lain sebagainya tentang informasi produk yang akan kita beli. Ya. Sekarang manfaat dari embalase apa, Nana? Manfaat yang pertama yaitu embalase melindungi barang dari kerusakan, ya, agar barang tidak rusak, tidak mudah rusak, maka diperlukan embalase, ya. Yang kedua, menarik tampilan suatu produk. Setelah tampilan yang menarik akan menarik perhatian para konsumen. Tuh. Manfaat yang terakhir yaitu memberikan informasi dari suatu produk atau suatu barang. Tahu anak ya manfaatnya? Nah, sekarang bentuknya ada bermacam-macam dalam embalase. Bisa berupa balok seperti ini, bisa berupa tabung, misalkan susu, ya. Bisa juga kerucut pada es krim atau yang lain sebagainya, ya. Berikutnya, untuk materi PKN, apa hubungannya dengan embalase? Banyak sekali anak hubungannya, ya, saling berhubungan. Mengapa? Karena dalam wirausaha kita akan mengembangkan suatu potensi atau kemampuan yang kalian miliki, ya. Dari embalase, kamu bisa akan berkreativitas, menciptakan suatu karya, misalkan dari kain flanel, kamu bisa ubah menjadi barang kotak pensil, atau bisa jadi vas bunga, jadi boneka, atau jadi bandana, juga bros, bisa tergantung kreativitas kalian. Dari hasil karya kalian, dari barang bekas menjadi barang jadi, nah, itu namanya kamu sudah melakukan wirausaha. Berarti meskipun masih kecil, kamu sudah melakukan wirausaha. Jadi apa manfaatnya buat kalian semua? Satu, meningkatkan potensi jiwa wirausaha. Yang kedua, mengembangkan bakat yang kreatif. Yang ketiga, belajar menghemat. Mengapa kok belajar menghemat? Karena kita bisa merubah dari barang bekas, kita ubah menjadi barang jadi yang bernilai jual. Jadi kita bisa menghemat. Ya. Berikutnya, meningkatkan persatuan keluarga. Mengapa kok meningkatkan persatuan keluarga, Nana? Karena dari kreativitas kalian akan menarik simpati keluarga. Mungkin ibu, kakak, ya, waduh anak saya kok pinter berkreasi, saya pengen bantu lah. Akhirnya kamu bisa lebih cepat menghasilkan suatu hasil produk. Nah, dari kegiatan wirausaha yang kamu lakukan itu namanya meningkatkan persatuan keluarga. Nah, anak-anak, itu hubungan antara materi SPDB dengan PPKN dalam tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Itu anak-anak ya. Selamat belajar. Anak-anak, apakah di rumah kalian ada benda ini? Atau benda ini? Apakah anak-anak, dari video yang sudah kalian lihat tadi, ya, perhatikan, Ibu akan menjelaskan berarti manfaat pembelajaran kita pada hari ini apa tentang embalase.
dan tentang wirausaha. Yaitu tujuan belajar kita pada hari ini yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, anak-anak bisa mempresentasikan keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada embalase, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak bisa menjelaskan pentingnya embalase terhadap suatu produk. Tujuan berikutnya, anak-anak bisa merancang embalase ya dan pentingnya ya. Di sini perhatikan baik-baik pada embalase, contohnya Ibu ambil contoh ini energen dengan pur madu. Ya. Pada tampilan ini, di tampilan depannya ini merupakan nama dan gambar produk yang akan kalian beli, misalkan itu ya. Kemudian belakang dari energen ini belakangnya itu berisikan tentang informasi produk seperti yang setelah Ibu jelaskan tadi pada video. Ya. Nah, manfaatnya apa saja tadi? Yaitu perhatikan manfaat dari embalase untuk melindungi agar tidak rusak. Jadi kalau kemasannya kuat, bagus, tidak akan mudah rusak. Ya. Jadi belum sampai masa expirednya itu masih bagus ya. Kemudian membuat produk lebih menarik dengan tampilan yang menarik tentu akan menarik perhatian para calon konsumen seperti anak-anak sesuatu jadi melihat tampilannya dulu gitu kan ya. Tujuan berikutnya manfaat embalase yang terakhir yaitu sebagai media reklame dalam dan memberikan informasi tentang suatu produk ya. Itu manfaat embalase. Nah, sekarang contoh-contoh wirausaha yang ada di sekitar kita apa saja? Banyak anak-anak ya. Kalian rumahnya kan di sekitar kalian mungkin banyak tempat wirausaha misalkan seperti bengkel ya. Contohnya ya. Ini contohnya wirausaha, bengkel, peternak. Apakah ada anak-anak yang di rumahnya dekat seorang peternak? Ada lagi ini warung nasi. Berikutnya yaitu untuk anak-anak yang lebih paham bisa membuat atau buka link bawah ya. Nah, anak-anak dari video dan dari contoh yang Ibu tampilkan tadi, Pak Ibu mau tanya. Kemarin Ibu kan minta anak-anak untuk menyiapkan contoh embalase. Sudah membawa anak-anak? Coba kamera tunjukkan. Nah, membawa. Nah, sudah. Coba tunjukkan dulu semua. Tunjukkan semua. Nah, semuanya paham. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Bagian depan coba tunjukkan tentang nama produk dan nama dan bagian depannya. Oh, pinter ini ya. Ini nama produk. Sekarang informasi produk terletak di bagian belakang. Ayo coba tunjukkan. Informasi tentang produk. Nah, belakangnya ini. Lihat. Ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Coba. Sekarang tanya sama Nisa. Nisa, di bagian depan suatu produk terdapat apa, Nisa? Apa, Nisa? Suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya nggak jelas, Bu. Oh, nggak jelas. Di bagian depan suatu produk ini terdapat apa, saya? Ini apa? Siapa yang jelas sudah bukan Nisa yang lain. Ini
dengar tidak? Suaranya Ibu jelas tidak? Ya. Bisa. Jelas ya? Terdengar? Benar. Ya, coba saya tanya. Bagian depan terdapat apa? Terdapat apa? Nama produk. Nama produk. Sedangkan bagian belakang terdapat apa saya? Terdapat apa? Komposisi. Komposisi. Cara penyajian. Ya, berarti itu maksudnya merupakan informasi. Anak-anak sudah paham apa belum? Paham. Ya, Paham. sekarang saya tanya dulu manfaat dari embalase. Ayo yang bisa jawab angkat tangan begini. Manfaat embalase. Melindungi produk. Betul, Anissa, melindungi produk. Yang lain? Yuk. Ya, Alvina? Membuat produk lebih menarik. Pintar. Ayo yang lain. Manfaat berikutnya. Ayo. Menarik perhatian masyarakat untuk membeli suatu barang produk. Pintar. Yang lain? Masih ada lagi? Satu lagi. Ayo, siapa? Sebagai media reklame dan memberikan informasi tentang produk. Pintar, Heaven. Sebagai media reklame dan memberikan informasi pada masyarakat. Sekarang kalau manfaatnya wirausaha. Wirausaha. Apa, Vina? Mengembangkan kreativitas. Pintar. Melatih Kreativitas. Apa, Evan? Ulangi saya. Melatih jiwa wirausaha. Pintar. Ayo yang lain. Melatih untuk menghemat. Melatih menghemat. Yang lain lagi? Yuk. Yuk. Manfaat selain menghemat. Ada lagi satu yang penting. Ayo. Ayo apa? Untuk mempersatukan keluarga. Masih ingat? Ya? Ya. Agak lupa, Bun. Ya. Ya. Nah, berikutnya Nana, Ibu akan menampilkan LKPD yang perlu kalian ketahui dan kerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Anak-anak tugasnya apa? Mengamati dari video ini. Video maupun dari keterangan yang telah Ibu berikan tadi. Ya. Dalam LKPD, untuk mengamati kamu harus menyiapkan semua alat dan bahan dengan teliti. Siapkan laptop atau handphone. Kemudian buka link YouTube yang sudah diberikan pada anak. Selanjutnya, simak amatilah, kalian sudah lakukan. Dan terakhir, mengisikan pada tabel. Ini maksudnya anak-anak. Nah, pada tabel ini ya, anak-anak bisa mencari contoh-contoh wirausaha yang ada di sekitar anak-anak. Misalkan ini bengkel, ya. Yang bekerja itu berapa orang? Nah, kalau satu orang jadi satu orang. Kalau misalkan dua, ini bisa ditulis dua gitu. Ya. Berikutnya, apa gunanya bengkel tersebut? Apa yang ditawarkan yaitu memperbaiki kendaraan. Jadi merupakan jasa memperbaiki kendaraan. Jadi ya, ini berdasarkan kalian, kamu bisa mengerjakan soal-soal yang ada pada tabel maupun pertanyaan terdapat pada LKPD. Ya, ini ya anak-anak ya. Berdasarkan tayangan video dan gambar wirausaha apa yang kalian ketahui. Tentu anak-anak sudah tahu. Jadi waktu Ibu tanya, anak sudah menjawab dengan lancar. Alhamdulillah, berarti anak-anak bisa memahami
penjelasan dari Bu Prih tadi, ya. Mengapa diperlukan ketekunan? Mengapa? Mengapa diperlukan ketekunan? Karena dengan tekun, seorang wirausaha akan berhasil dengan baik, ya. Berikutnya, dampak positif dan dampak ekonomi dari kegiatan ekonomi apa, Mas? Dampak positifnya? Kegiatan ekonomi akan menambah iya. Nah, kan keempat kamu pikir sendiri, enak ya, ya. Ini. Ya. Ya, anak-anak, dari penjelasan mulai awal sampai akhir tadi, anak-anak, apakah ada yang perlu dipahami? Paham ya? Sekarang Ibu tanya lagi pada Evan angkat tangan, Evan dengar? Tanya lagi, oh ya, manfaat wirausaha bagi kalian. Untuk mempersatukan keluarga. Ya, apa lagi? Sejak kecil. Apa? Yang keras sayang? Jiwa wirausaha sejak kecil. Iya, benar. Jiwa wirausaha sejak kecil. Yang lain lagi? Iya, Fadil? Apa? Orang. Apa sayang? Apa yang lain? Husniyatul? Mengembangkan kreatif. Mengembangkan kreativitas, betul. Ya. Ya. Ini bisa ulangi lagi ini Menghemat. ya. Sekarang ini tadi apa namanya Nana? Apa ini? Reklame. Reklame ini maksudnya ya? Yang luarnya ini kemasan ini namanya apa tadi? Embalase. 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 Ya. Dan anak ya. Coba Nana, coba kamu Vina atau siapa boleh manfaat embalase coba. Melindungi produk. Ya, apa lagi? Membuat produk lebih menarik. Ya, terus. Yuk, lanjut. Apa lagi? Oke, media menarik perhatian masyarakat. Satu lagi. Apa? Sebagai media reklame ya. Anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sudah paham semua ya. Berarti apa kesimpulannya? Pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Apa kita pelajari? Embalase. Embalase. Reklame, berwirausaha. Wirausaha. Jadi embalase dan wirausaha. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu manfaat dari embalase terhadap suatu produk. Kedua, yaitu apa? Pentingnya apa? Tentang wirausaha dan sikap apa yang perlu dilakukan pada seorang wirausaha. Tidak sombong, mau berinovatif. Pantang menyerah. Ya. Bekerja keras. Iya, terus apa? Kreatif, tekun, disiplin, ya, bekerja keras, tidak pantang menyerah. Misalkan suatu tanggung jawab, bertanggung jawab. Jadi misalkan suatu usaha ini kok belum maju, kok kenapa kok nggak laris-laris dagangannya? Misalkan usaha ini kok nggak laris, nggak cepat maju, mereka tidak patah semangat, berusaha mencari kelemahannya. Apa ya kekurangan produk ini ya? Apa mungkin tampilannya kurang menarik? Oh, bungkusnya mungkin kurang menarik. Biar menarik. Tadi itu dia harus selalu berinovasi, tekun, kreatif supaya usahanya bisa berkembang. Karena dengan ketekunan, kreativitas, tanggung jawab dan disiplin, suatu pengusaha akan sukses. Anak-anak nanti juga bisa seperti itu. Ya, masih kecil sekarang kita pelajari dulu bagaimana.
ya sudah besar, otomatis kamu sudah mempunyai jiwa wirausaha. Anak ya. Nah, jadi perlu saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi, jiwa wirausaha bisa ditanamkan mulai sejak kecil. Ini Seperti anak-anakku, ya. Tuh, karena sebagai penutup sebelum pembelajaran kita ini kita akhiri, anak-anak nanti akan saya berikan tugas melalui Google Form. Nanti anak-anak bisa mengerjakan. Kalau kerjakan di buku kecil, Bu. Yang Google Form ya tidak, Tanah. Google Form nanti kerjakan seperti biasa, hasilnya sekian. Oh, sekian shoot, Bu. Itu ya, Nak ya. Paham ya tugasnya ya? Paham. Iya. Iya, tahu ya. Jadi, sebelum tutup saya Ibu tanya, siapa yang pengen jadi wirausaha nanti kalau udah besar? Untuk selanjutnya tetap tentang wirausaha. Jadi pada pembelajaran ya, itu ya, nanti jangan lupa anak dipelajari lagi untuk materi yang berikutnya supaya anak-anak tidak lupa. Tetap tentang ayo belajar ya. Sampai di situ pembelajaran ini. Boleh minta maaf bila ada kesalahan dalam berbicara. Ya, Bu. Kan selalu salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa silahkan. Selesai. Sampai ketemu pada suasana yang menyenangkan dengan anak-anak di dalam keadaan yang sehat. Ya, sampai ketemu anak-anak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil LKPD saya, tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Nama usaha 1. Bengkel, jumlah orang 2 orang, produksi yang ditawarkan memperbaiki kendaraan bermotor. 2. Produksi kerupuk, 5 orang mengolah kerupuk. 3. Toko sembako, 2 orang menjual berbagai bahan sembako. 4. Peternakan, 10 orang merawat hewan ternak. 5. Laundry, 1 orang membersihkan baju milik pelanggan. 6. Toko elektronik, 1 orang menjual berbagai alat elektronik. Nomor 1. Berdasarkan tayangan video dan gambar di atas, wirausaha apa saja yang telah diketahui? Bengkel, jawaban. Bengkel, produksi, kerupuk, toko sembako, peternakan, laundry, toko elektronik. 2. Mengapa diperlukan ketekunan dalam menjalankan usaha? Karena jika tidak ada ketekunan dalam suatu usaha, dikhawatirkan jika terjadi sebuah masalah. Nomor 3. Sebutkan dampak positif dan dampak ekonomi. Dampak positif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak ekonomi, sumber penghasilan, sumber daya manusia, sumber pekerjaan. Nomor 4. Sebutkan sikap apa saja yang diperlukan oleh seorang wirausaha: percaya diri, tanggung jawab, bekerja keras, dan berinovasi. Kesimpulan, kita dalam melakukan suatu usaha harus memiliki sifat percaya diri, bekerja keras, tak mudah menyerah, dan berinovasi agar suatu produk atau jasa dapat diterima konsumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.